Pemirsa, ratusan warga Desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan oleh Palang Merah Indonesia. Di Purwakarta, pemirsa, warga memanfaatkan tanah di Waduk Jatiluhur yang mengering dengan menanam palawija. Warga Desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyerbu truk bantuan air bersih yang dikirim Palang Merah Indonesia. Mereka membawa jeriken, galon, hingga ember untuk menampung air bersih. Bantuan air menjadi berkah bagi warga setelah berminggu-minggu kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Di Desa Selangit, PMI membagikan 4.000 liter air bersih ke sejumlah blok yang terdampak krisis air. Kemarau yang melanda Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selama beberapa bulan terakhir membuat permukaan air Waduk Jatiluhur terus menyusut. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan warga untuk menggarap lahan yang muncul akibat surutnya air dengan menanam berbagai jenis tanaman palawija. Sendiri bukan? Bukan, lahan POJ. POJ lahan sumbangan ya mah. Tapi kalau surut airnya dikebunin gitu. Kalau banjir ya nggak apa-apa gitu. jadi warga sudah biasa ya Pak ya? Sudah biasa di sini, iya. Surutnya permukaan air Waduk Jatiluhur di setiap musim kemarau menjadi kesempatan bagi warga untuk bercocok tanam. Meski hanya bersifat sementara, lahan ini mampu memberikan tambahan pangan serta pendapatan bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Seberapa luas dampak kekeringan di Waduk Jatiluhur Purwakarta, jurnalis iNews Irwan akan melaporkan langsung. Irwan, berapa luas lahan yang digunakan warga untuk bertanam palawija di bendungan? Selamat siang, saat ini saya sedang berada di tepian Waduk Jatiluhur di daerah Tanggul Ubur. Sudah mengering, sebagian di bagian pinggirnya mungkin lebih dari sekitar 1.000 meter dari darat dan dari permukaan air sendiri. Jadi warga sendiri menggunakan tanah ini untuk bercocok tanam palawija. Sementara surutnya air Waduk Jatiluhur ini akibat pasokan air dari Sungai Citarum dari wilayah Hulu, dari wilayah Bandung ke Waduk Jatiluhur ini berkurang atau surut setelah beberapa bulan terakhir tidak turun hujan. Adapun surutnya Waduk Jatiluhur ini menurut informasi dari pihak LPJT 2, pengelola Waduk Jatiluhur, saat ini berada di ketinggian air, tinggi muka air 99,5 meter. Itu dibandingkan sangat jauh dari kondisi normal, di mana waktu normal itu sekitar 106 sampai 107 mdpl. Demikian, Bernadine. Baik, apakah debit air ini sudah mulai membaik sehingga bisa menopang kehidupan warga? Untuk debit air, menurut informasi dari pihak itu masih normal, walaupun untuk berdampak terhadap pertanian di wilayah Karawang, Bekasi, dan juga Subang, dan pihak PJT sudah melakukan pengaturan air. Artinya sistem bergilir untuk para petani di wilayah Karawang, Subang, dan Bekasi begitu. Jadi agar semua petani kebagian air, jadi sistemnya dilakukan penggiliran penggunaan air dari Waduk Jatiluhur ini. Demikian, Benedita. Baik. Terima kasih Irwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, di saat sejumlah wilayah ini alami kekeringan, beberapa kota di Sumatera Barat justru terendam banjir. Di Kota Padang, sekolah bahkan diliburkan karena masih tergenang air. Sebanyak 300 murid SDN 33 Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang diliburkan karena gedung sekolah mereka masih terendam banjir. Guru dan murid bersama-sama membersihkan kelas dari genangan air hingga lumpur yang terbawa oleh terjangan banjir. Di Kota Padang, puluhan sekolah hingga kini masih belum melaksanakan proses belajar akibat terdampak banjir. Kalau ditengok dari apanya, otomatis ya rusak. Kan di rata-rata kayu, roboh semua berkelas. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan terjadinya banjir bandang. 3 kecamatan terendam dengan ketinggian hampir 1 meter. Akibatnya ratusan orang terdampak dan harus mengungsi ke tempat aman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Kebakaran lahan di Savana Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak Senin sore hingga kini belum berhasil dipadamkan. Ya, akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Kebakaran lahan yang terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang ini nampak dari kawasan Savana Bromo. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak Senin sore. Bakso atau Petugas gado-gado? gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan BPBD Provinsi Jawa Timur sempat memadamkan api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Gado-gado Hingga Selasa pagi, api masih membakar hingga merambat sampai ke Blok Watu Gede dan Bukit Teletabis. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang. Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Yang sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Di Bukit. Imbas kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara kawasan wisata dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sedangkan dari pintu masuk Cemoro Lawang, Probolinggo, dan Tosari Pasuruan masih dibuka. Namun demikian, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Sementara proses pemadaman api masih terus berlangsung. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan terus meluas. Sejumlah petugas tumbang karena kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah hingga kini masih meluas. Cuaca panas serta angin kencang membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Banyaknya titik api yang bermunculan membuat petugas bekerja ekstra. Kondisi ini menyebabkan 5 petugas Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah jatuh sakit. Petugas mengalami meriang, demam, sakit kepala, hingga sesak nafas akibat kelelahan serta terpapar asap. Panas, jadi berkeringat, jadi itu menyebabkan kadang ada yang suhunya rendah, terus karena panas panas jadi bisa tinggi suhunya. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, jumlah titik panas hingga Selasa petang mencapai 62 titik. Jumlah ini melonjak dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 14 titik. Beberapa wilayah membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan karena kondisi medan dan keterbatasan sumber air. Dari Palangkaraya dan Sampit Adesata, Normansyah, iNews melaporkan.